Oke, langkah pertama di sini aku udah siapkan 3/4 gelas gula pasir atau setara dengan 125 gram. Selanjutnya aku tambahkan dengan tepung terigu. Untuk takaran gelasnya ini sekitar 2 plus 3/4 gelas tepung terigu atau setara dengan 250 gram. Selanjutnya untuk bahan keringnya ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Karena di sini wadahnya terlalu kecil, jadi mau aku pindahkan dulu ke wadah yang lebih besar. Selanjutnya kita tambahkan dengan 1 bungkus creamer kemasan 20 gram. Kemudian ini mau aku aduk rata dulu. Kalau udah tercampur rata, selanjutnya kita tambahkan air. Di sini aku pakai 3/4 gelas terlebih dahulu. Ini airnya dalam keadaan hangat ya. Kita masukkan semua. Selanjutnya ini mau aku aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, ini mau aku tambahkan air lagi sebanyak 1 gelas, tapi di sini aku masukkannya bertahap. Nah, kalau adonannya udah sedikit benyek atau becek seperti ini jangan buru-buru kita tambahkan air. Kita aduk-aduk dulu, kita tepok-tepok selama kurang lebih 5-10 menit sampai adonannya benar-benar licin. Kalau udah licin, ini adonannya bisa kita tambahkan untuk sisa airnya. Nah, ini kita masukkan semua sisa airnya, kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Karena adonannya ini masih terlalu kental, jadi mau aku tambahkan air lagi sebanyak kurang lebih setengah gelas. Jadi untuk total air yang aku pakai kurang lebih 2 plus 1/4 gelas air. Nah, ini kita masukkan secara bertahap aja. Kita lihat sampai adonannya benar-benar sesuai, yaitu adonannya tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Kalau udah cukup, sekurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi hasilnya itu mengeluarkan gelembung-gelembung kecil seperti ini. Selanjutnya bisa kita tambahkan dengan 1 butir telur ukuran sedang yang sudah kita kocok lepas. Kemudian ini kita aduk-aduk semua bahannya sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, untuk tekstur adonannya kurang lebih seperti ini ya, jadi nggak terlalu encer dan nggak terlalu kental. Selanjutnya ini adonannya mau aku bagi 2 terlebih dahulu. Nah, di sini untuk yang wadah lebih besar aku tambahkan dengan 2 tetes pewarna rose. Selanjutnya ini bisa kita aduk-aduk sampai semua pewarnanya tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, ini udah siap kita gunakan. Kemudian ini bisa kita panaskan untuk cetakannya. Untuk posisi pemetiknya seperti ini. Jadi untuk apinya kita pakai api sedang cenderung kecil dari awal sampai akhir. Selagi menunggu cetakannya panas, di sini aku udah siapkan wadah anti panas. Kemudian kita tambahkan dengan serbet atau kain bersih dan kita tambahkan air sampai benar-benar terendam. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke cetakannya. Kita tunggu sampai cetakannya benar-benar panas dan beruap banyak. Kalau udah benar-benar panas, bisa kita masukkan untuk adonannya. Di sini kita adonannya tuangkan sekitar setengah bagian aja. Untuk adonan dasarnya di sini aku pakai yang warna pink muda terlebih dahulu ya. Pastikan saat memasukkan adonan ini cetakannya udah benar-benar panas, karena kalau nggak panas nanti bikangnya bisa gagal berserat. Nah, kalau semuanya udah masuk adonannya, selanjutnya kita tunggu sampai bagian pinggirannya itu sedikit mengering. Kalau udah mengering dan berpori, bisa kita tambahkan dengan adonan yang berwarna putih. Ini kita masukkan semua sampai adonannya benar-benar memenuhi cetakan. Kalau semua adonannya udah masuk, selanjutnya kita tunggu sampai adonannya ini benar-benar berpori. Karena di sini kompor aku panasnya tidak stabil atau tidak merata, jadi agar matangnya merata aku putar seperti ini ya. Selanjutnya kita tunggu sampai adonannya ini benar-benar matang merata. Agar kuenya cepat matang, jadi aku tutup seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita tunggu sampai kuenya ini benar-benar matang. Kalau udah benar-benar matang, bisa kita buka penutupnya. Selanjutnya kita matikan kompornya dan ini kita angkat. Kita pindahkan ke wadah anti panas atau wadah tahan panas seperti ini. Kemudian kita tunggu sampai uap panasnya benar-benar berkurang. Untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung cek di bawah kolom judul.
Nah, kalau uap panasnya udah mulai berkurang, selanjutnya ini udah bisa kita keluarkan kue bikangnya dari dalam cetakan. Nah, di sini kalau biasanya kue bikang cungkil kita sisir satu bagian aja. Kalau di kue bikang mawar ini kita sisir semua bagian seperti ini, kemudian kita keluarkan dari dalam cetakan. Nah, di sini videonya aku percepat ya agar durasinya nggak terlalu panjang. Jadi untuk cara mengeluarkannya kita jungkil di semua bagian, kemudian kita angkat seperti ini. Nah, ini kita lakukan cara ini sampai semuanya selesai. Nah, kalau semua sudah keluar dari dalam cetakan, selanjutnya ini udah siap kita mekarkan. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Jadi dia tuh super lembut banget dan porinya ini bener-bener full banget ya, bersarang. Selanjutnya kita siapkan gelas, kemudian kita pakai bagian bawahnya. Nah, ini kita tarik ke bagian bawah seperti ini aja. Kalau mau pakai tutup botol juga boleh, tapi di sini aku pingin yang simple-simple aja, jadi aku langsung tarik aja ke bawah seperti ini. Nah, hasilnya ini seperti alami gitu ya, seperti kue bikang cungkil. Warnanya juga cakep banget, soft banget, suka banget sama warna yang satu ini ya. Nah, ini hasilnya berserat banget walaupun dia hanya cuma pakai tepung terigu aja tanpa tepung beras, tapi hasilnya super berserat. Saat memekarkan kue bikang ini, posisinya kuenya ini udah dalam keadaan hangat atau cenderung kedingin ya, agar kita nggak kesusahan, nggak kepanasan saat memekarkan. Nah, ini bisa dilihat seratnya juga cakep banget. Untuk bagian-bagian yang kurang bagus bisa kita rapikan menggunakan tangan. Jangan lupa tangannya kita cuci bersih terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk hasilnya warnanya super cakep banget. Dan ini untuk bagian atasnya nggak aku tambahkan pewarna ya. Jadi ini warna alami dari adonannya. Jadi adonannya karena menggunakan tepung terigu, warnanya itu enggak terlalu putih kayak tepung beras ya, ditambah dengan telur jadi warnanya agak sedikit ke kuning krem seperti ini ya, tapi jadi perpaduannya itu cakep banget seperti ini. Dan untuk hasilnya kurang lebih 11 pieces ya, cukup banyak untuk jadi ide jualan maupun ide cemilan di rumah. Dan menurut aku ini kue bikang paling simple, bahannya juga minim banget, cuma 4 bahan aja, tanpa santan, cukup pakai satu tepung aja, tapi hasilnya super cakep, berserat, dan seratnya itu cakep-cakep banget. Nah, ini untuk yang satu bagian ini aku balik ya, jadi bagian putihnya di bagian bawah dan bagian pinknya ada di bagian atas seperti ini. Hasilnya juga nggak kalah cantik, nggak kalah menarik. Kalau kalian suka yang mana nih? Untuk yang satu bagian ini hasil seratnya kurang menarik dan untuk bagian bawahnya ini sedikit gosong ya, karena aku terlalu panas saat memasukkan adonannya tadi, jadi seratnya kurang halus seperti yang pertama tadi. Tapi nggak apa-apa, untuk hasilnya sama aja, tetap enak, lembut dan berserat. Nah, sekarang mau aku cobain dulu. Di sini aku coba untuk yang bagian bawahnya itu agak sedikit gosong seperti ini ya. Tapi hasilnya tetap bisa mekar dan bisa berserat. Bisa dilihat untuk seratnya ini ya. Meskipun seratnya nggak sebagus yang pertama tadi, tapi hasilnya tetap cantik. Nah, ini kita robek seperti ini. Dia tuh nggak alot sama sekali ya. Meskipun agak gosong, dia tuh lembut banget. Kita cobain dulu. Masya Allah, ini tuh enak banget kuenya walaupun hanya pakai satu tepung dan tanpa santan, kuenya tetap enak dan super lembut banget. Langkah pertama di sini aku udah siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang, aku pakai segitiga biru. Kalau mau mix dengan tepung beras juga boleh ya. Selanjutnya kita tambahkan dengan 60 gram susu bubuk. Kalau ada kita pakai yang full cream. Selanjutnya kita tambahkan dengan gula pasir sebanyak 125 gram. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam untuk penyeimbang rasa. Selanjutnya semua bahannya ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, bisa kita tambahkan untuk airnya. Nah, di sini airnya aku pakai 500 ml, kondisinya masih hangat ya, jangan terlalu panas karena nantinya akan membuat adonannya matang. Nah, ini kita masukkan bertahap aja sambil kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau misalkan mau pakai santan juga boleh ya, jadi takaran airnya bisa diganti dengan santan 500 ml. Untuk susunya bisa juga di skip atau boleh ditambahkan biar rasanya tambah enak juga boleh. Nah, ini kita masukkan bertahap sampai adonannya seperti ini ya. Kalau adonannya udah seperti ini, jangan buru-buru kita tambahkan airnya. Nah, ini kita aduk-aduk terus sampai adonannya benar-benar licin. Untuk mengaduknya ini aku nggak pakai mixer ya, jadi cukup pakai centong nasi aja seperti ini. Kita aduk-aduk terus sekitar 5-10 menit aja. Kalau misalkan mau pakai mixer juga boleh. Nah, ini kita aduk-aduk terus sampai adonannya licin seperti ini ya. Kalau udah licin, bisa kita tambahkan untuk sisa airnya. Nah, untuk penambahan sisa air kita masukkan bertahap. Untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung cek di bawah kolom judul.
Setelah tercampur rata, ini adonannya aku rasa udah cukup ya. Jadi adonannya seperti ini, nggak terlalu encer dan juga nggak terlalu kental. Nah, kalau kita aduk-aduk terus seperti ini, adonannya nanti akan mengeluarkan gelembung-gelembung kecil seperti ini ya. Itu tandanya ini adonannya udah siap kita gunakan. Nah, untuk sisa airnya masih ada sekitar 20 ml ya, seperti ini. Jadi aku nggak pakai semua 500 ml, aku pakai sekitar 480 ml aja. Selanjutnya ini mau aku tambahkan dengan 1 butir telur ukuran kecil, kita kocok lepas dulu. Kalau misalkan teman-teman nggak suka pakai telur, ini bisa di skip ya. Kalau telurnya udah masuk, selanjutnya kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata. Nah, untuk teman-teman yang bertanya, kalau misalkan pakai telur itu bau amis apa enggak? Jawabannya enggak ya, sama sekali enggak bau amis. Tapi misalkan kalian nggak suka pakai telur, untuk telurnya bisa di skip aja ya. Nah, selanjutnya ini mau aku bagi dua adonannya. Nah, ini untuk adonannya aku bagi dua, jadi yang satu bagian ini lebih sedikit, yang lebih sedikit ini mau aku biarkan aja warnanya tetap putih seperti ini. Dan untuk yang lebih besar ini, adonan yang lebih banyak, aku tambahkan dengan 2 tetes pewarna biru, kemudian aku tambahkan 2 tetes pewarna kuning tua. Selanjutnya ini kita aduk-aduk sampai semua warnanya tercampur rata. Kalau pewarnanya udah tercampur rata seperti ini adonannya udah siap kita gunakan. Selanjutnya kita siapkan wadah tahan panas, kemudian di atasnya ini udah aku letakkan lap kering atau serbet. Nah, ini kita tambahkan dengan air secukupnya aja sampai lapnya ini benar-benar terendam. Lapnya ini bisa kita tekan-tekan sedikit seperti ini ya, agar benar-benar terendam. Kalau udah benar-benar terendam, ini udah siap kita gunakan. Ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku udah siapkan cetakannya. Untuk pemetiknya aku posisinya seperti ini ya. Untuk apinya aku pakai api sedang cenderung kecil dari awal sampai akhir. Kemudian kita pastikan cetakannya ini benar-benar panas. Ini kita dengarkan untuk bunyinya seperti ini. Nah, kalau posisinya seperti ini cetakannya belum panas ya. Tapi kalau bunyinya udah seperti ini, nah ini udah benar-benar panas ya. Jadi perhatikan kalau kue bikang itu cetakannya harus benar-benar panas. Bukan sekedar panas aja, tapi harus benar-benar panas banget ya. Nah, kalau udah benar-benar panas banget, bisa kita tunggu 3 menitan. Setelah itu baru kita masukkan adonannya. Ini aku masukkan sekitar 3/4 dari cetakan. Nah, untuk bunyinya seperti ini ketika kita masukkan adonan pertama kali ya. Nah, kalau seperti ini adonannya udah benar-benar harus kita tuangkan ke dalam cetakan karena ini cetakannya benar-benar panas. Selanjutnya kalau udah kita tuangkan, kita tunggu sampai bagian pinggirannya mengering seperti ini. Kalau bagian pinggirannya udah mengering seperti ini, bisa kita tambahkan dengan adonan yang berwarna putih ya. Untuk adonan yang putih ini aku tuangkan sekitar 2 sendok makan aja ya. Untuk di resep kali ini, untuk cetakannya nggak aku olesi dengan air garam ya, karena di sini aku bikin kue bikang mawar, jadi ini nggak lengket sama sekali ya. Kalau adonan putihnya udah masuk, selanjutnya kita tunggu sampai bikangnya ini berpori. Nah, untuk bagian yang meluber-luber seperti ini bisa kita ambil menggunakan sendok seperti ini ya. Karena di sini panas komporku apinya tidak merata, jadi aku putar seperti ini ya agar matangnya lebih merata. Kalau bagian atasnya udah mulai mengering seperti ini, itu tandanya kue bikangnya udah mateng. Selanjutnya kita angkat dan kita letakkan di atas lap basah yang sudah kita siapkan tadi. Nah, selanjutnya kita tunggu sampai uap panasnya ini sedikit berkurang.
Kalau uap panasnya udah mulai berkurang, nah ini kue bikangnya udah bisa kita keluarkan dari dalam cetakan. Nah, untuk cara mengeluarkan dari dalam cetakan, ini bisa kita sisir untuk bagian pinggir-pinggirnya ya. Jadi berbeda dengan bikang cungkil. Kalau bikang cungkil cukup kita sisir satu bagian aja, kemudian bisa kita angkat. Tapi kalau kue bikang mawar, ini kita sisir untuk semua bagiannya seperti ini. Untuk bagian pinggirannya kita sisir dulu, baru setelah itu kita keluarkan dari cetakannya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita ulangi cara ini sampai selesai ya, sampai semua bikangnya ini kita keluarkan dari dalam cetakan. Kalau semua kue bikangnya udah kita keluarkan dari dalam cetakan, selanjutnya kita siapkan gelas, kita pakai bagian bawahnya, kita ambil satu buah kue bikang, bisa terlihat kalau kue bikangnya ini sangat berpori ya. Kemudian ini bisa kita tarik ke bagian bawah seperti ini. Kalau teman-teman mau lebih rapi bisa gunakan tutup botol ya, tapi di sini aku mau bikin yang simple aja, jadi nggak aku gunakan tutup botol, langsung aku tarik ke bawah aja seperti ini ya. Untuk hasilnya ini warnanya cakep banget dan seratnya bisa terlihat sekali ya. Buat teman-teman yang masih kadang komentar, kok bikin kue bikang mawar itu harus dipegang-pegang ya? Emang kalau bikin kue bikang mawar itu harus dipegang-pegang ya bun, karena kita bantu untuk proses memekarkannya itu harus kita tarik seperti ini. Tapi tenang aja, misalkan aku nggak pakai sarung tangan, itu tangan aku udah aku cuci bersih sebelumnya ya. Nah, untuk hasilnya tuh jadi cakep banget seperti ini. Kalau kalian nggak mau dipegang-pegang, bisa kalian cobain aja untuk bikin kue bikang cukil. Dan ini dia hasilnya kue bikang mawar. Untuk satu resep ini hasilnya sekitar 12 pieces ya. Dan untuk hasilnya ini Masya Allah sekali, seratnya terlihat cantik sekali, warnanya juga cantik. Untuk pemilihan warna ini disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Kalau kalian nggak suka warna ini bisa diganti untuk warna lainnya. Dan untuk kue bikangnya ini seratnya bisa terlihat kalau ini tuh seratnya benar-benar rapat dan cantik. Dan untuk bagian bawahnya ini sama sekali nggak gosong ya, jadi matangnya merata. Kita gunakan api sedang cenderung kecil dari awal sampai akhir. Nah, di sini sekarang mau aku cobain dulu. Ini kuenya tuh super lentur, super empuk banget walaupun dingin, dia tuh super empuk banget ya. Jadi nggak keras dan nggak alot sama sekali. Nah, bisa dilihat ini bagian bawahnya super lentur, nggak alot, nggak keras. Nah, ini empuk banget ya teman-teman. Bisa dilihat untuk seratnya ini, seratnya begitu rapat dan nggak putus ya. Ini cantik banget, jadi kuncinya ada di panasnya cetakan. Sekarang kita cobain dulu. Masya Allah, ini kuenya tuh enak banget, empuk, manisnya pas, nggak kemanisan, dan juga ada rasa gurihnya, walaupun dia nggak pakai santan. Dan untuk teman-teman yang penasaran dengan rasanya, bisa langsung aja kalian cobain resepnya. Sekian dulu resep kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Sekian dulu, sampai jumpa lagi di resep-resep berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.